Mari diskusi, Bercerita bebas, bercerita santai, tukar pendapat, habar sua. jangan tegang, bilang di sini. Di Tempu Negeri ini ada advokat nakal, Oh, ada juga? ada polisi nakal, ada jaksa nakal, ada hakim nakal. Tong punya etik, ada kode etik bahwa tong sem boleh menjanjikan kemenangan terhadap klien. Jadi kalau ada orang yang datang, misalnya kamu berjalan-berjalan, kau dapat pengacara, terus dia bilang begini, nah dia tangani perkara itu, kamu menang. Oh ya, itu pengacara itu. Moderator SWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Jadi begini, hari ini moderator SWA ketong undang salah satu praktisi hukum di Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Kuswandi Bomona. Ketong undang Pak Wandi ini, ketong bercerita seputaran hukum dan juga hal-hal yang beliau tergabung di dalam seperti LSM Nasional Wahana Lingkungan Hidup. Dia punya jabatan sebagai Dewan Walhi Provinsi Maluku Utara. Dewan Daerah Walhi Provinsi Maluku Utara dan juga Direktur Sel Kapsul Walhi juga. Banyak ya. Dan juga satu lagi, Ketua YLBH Walima Kabupaten Kepulauan Sula, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Walima Sula. Dan satu lagi, Direktur Waimua Cafe. Itu banyak kan. Nah, kakak, jadi sebagai praktisi hukum ini, sebelum tong masuk ke jauh, langkah pertama kakak sampai bisa menuju sampai jadi ketua YLBH Walima itu kayak bagaimana perjalanannya? Iya. Baik, terima kasih. Kalau soal langkah menuju ke membentuk wadah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini, itu awalnya waktu saya jadi advokat, waktu itu masih sidang keliling di Kabupaten Kepulauan Sula ini, Pengadilan Negeri Labuha, tempat sidang Sanana. Di situ 2016 saya temukan banyak masalah hukum di orang yang berperkara di Pengadilan Negeri Sanana, dan itu tidak didampingi oleh pengacara waktu itu. Sedangkan di aturan itu kan setiap warga negara yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu wajib didampingi oleh advokat. Nah, sudah karena waktu itu dari 2016 itu saya sudah sidang di Sanana. Itu masih Pengadilan Negeri Labuha, tempat sidang Sanana. Nah, di situ ini saya tangani perkara perkara pro bono. Perkara pro bono itu perkara yang tidak dibayar baik oleh klien kami ini maupun negara. Nah, itu dia punya perkara pro bono. Kalau bahaya juga. bahasa hukumnya itu. Kalau teman itu biasa Dong bilang bro bono, bro. Oh, bro. Terus Jadi di situ teman-teman dan baik orang dari pengadilan itu bilang kenapa tidak buat semacam lembaga hukum begitu, biar nanti dari lembaga ini kamu bisa dibayar oleh negara, karena kalau di setiap yayasan itu nanti kita penanganan perkara aja gratis, tapi nanti dari Kemenkumham itu yang membayar kita berperkara. Jadi dari situ karena sekitar 2 tahun lebih saya beracara di sini tanpa dibayar, sudah kita dari Sula ini saya kumpul teman-teman beberapa orang itu di 2018 kalau tidak salah itu kita pernah mendirikan satu yayasan. Jadi saya sudah 2 yayasan lembaga bantuan hukum yang dibentuk di Sula. sebelum YLBH Walima. Iya. Ini artinya kalau mau bentuk lembaga yang menangani khusus
bantuan hukum ini artinya harus ada SK dari Kemenkumham juga Iya. berarti. Iya, jadi persyaratannya itu untuk pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ini harus dari Kemenkumham. Jadi waktu itu sebelumnya itu saya sudah pernah dan teman-teman waktu itu sudah pernah mendirikan yayasan. Waktu itu namanya RKS. Itu apa tuh? YLBH RKS itu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula. Nah, tapi berjalan waktu saya dan teman-teman di tahun 2020 kemarin ada teman-teman Pak Julfitra Hasim dan juga teman advokat Fahmi Drakel. Nah, kita bertiga berembuk dan kita sepakati untuk bentuk satu yayasan sendiri lagi. Ini berarti yang yayasan yang sebelumnya itu belum terdaftar di Kemenkumham? Sudah. Oh, sudah juga? Ya, sudah juga. Jadi di Sanana ini dua yayasan yang sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Terus yang satu siapa yang kelola sekarang? Yang satu itu saya punya kakak Canox dan rekan-rekan. Oh, Abang Canox. Iya, Abang Canox. Oh, YouTuber Bali. Iya, oke. Terus? Iya, yang makanya ini kemarin Pak Julfitra dengan Pak Fahmi ajak saya untuk bagaimana kalau bentuk yayasan. Kita buat satu yayasan yang untuk membantu warga Sula dalam hal penanganan masalah-masalah hukum. Masalah-masalah hukum. Iya, jadi YLBH ini juga baru dibentuk akhir tahun 2020 kemarin, tapi alhamdulillah sudah terakreditasi. Sudah sementara kami ada akreditas, menjalani akreditas di Kemenkumham. Tapi kalau untuk terdaftar kita sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, jadi tujuan kita untuk bentuk ini karena tadi kita melihat di Sula ini kalau orang bicara soal pengacara itu yang di Dompung kepala kan pasti tunduk dari mana pakai pengacara. Jadi oh, ini artinya orang-orang yang ketika bermasalah nih. Iya. Jadi yayasan ini hadir yaitu tadi sesuai amanat undang-undang untuk membantu orang-orang yang tidak mampu nih, tapi dibiayai oleh negara. Iya. Kalau tidak kan selama ini kan saya di Sula ini banyak kasus yang saya tangani tanpa dibiayai oleh negara maupun lain. Makanya kemarin 2019 kalau tidak salah untuk Maluku Utara ikut di hukum online Pro Bono Awards itu saya mewakili Maluku Utara. Oh, ini artinya kalau beta nih ada masalah, kalau mau konsultasi dengan YLBH awal 5, syarat-syarat untuk beta kasih siapa itu apa? Iya, jadi supaya dapat perlindungan hukum gratis tadi. Di yayasan ini itu gratis, tapi ada syarat-syaratnya. Iya. Syarat utama ya harus ada keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan, supaya orang juga tahu bahwa yang datang ini memang benar-benar tidak mampu. Jangkong di KTP wira swasta, tapi tong sing tahu wira swasta apa nih jangkong wira swasta tapi dong pun usaha. Jangkong bos minyak kah, bos kayu lagi nih. Ini kan 1 bulan pendapatan ratusan juta. Iya, baru datang kemari. Nah, jadi itu persyaratan utama itu harus ada keterangan tidak mampu dari desa. Supaya itu kita layani. Itu dia gratis tanpa mengeluarkan 1% pun. Tapi kalau Abang Wandi ini spesialis kah apa? Fokusnya kemana? Perdata atau umum? Kalau kita advokat itu diwajibkan untuk kuasai semua. Iya, jadi berarti tidak perdata, pidana. Iya, semua perkara kita diwajibkan harus menguasai. Iya, menguasai. Ada di dunia hukum ini di ilmu hukum itu apakah ada di sekolah khusus kayak misalnya kayak begitu, kayak perdata, pidana itu kita bisa kalau misalnya S1 pidana atau kayak AKK bilang tadi menguasai semua, tapi kita mau lebih spesifik lagi nih. Ada di Pungtam misalnya keluar dari Jawa di pulau-pulau Jawa sana. Iya, kalau untuk itu ada. Karena di S2 itu orang sudah mulai di S2 itu
tadi itu menekuni bidang hukum, misalnya ada hukum pidana, ada kan S1 dong ambil pidana, S2 dong juga ambil pidana apa begitu. Nah tapi kalau kayak dengan beta ini kan S1 hukum, tapi dia sing bagi-bagi, dia tetap satu ilmu hukum, tapi beta pun fokus kemarin itu di pidana, soal korupsi. Jadi beta fokusnya ke situ. Tapi semenjak jadi advokat ya harus kuasai semua. Ya pidana, perdata, tata negara, harus tuh kuasai semua. Termasuk perniagaan gawat. Semua. Selama mendampingi kakak mendampingi kasus ini yang sampai sekarang mungkin belum selesai dengan yang agak ribet-ribet sedikit lah. Itu perkara yang mana? Ya. Selama dari 2016 sampai sekarang. Untuk penanganan perkara sih, kalau bagi beta sih semua perkara itu dia susah itu sama. Cuma kan ada yang kerjanya itu ada yang sedikit ringan toh. Yang susah pun palingan perkara-perkara yang ya kalau korupsi itu dia agak sedikit susah karena itu soal berkas ini. Nah, kedua ya soal kayak kemarin sengketa pilkada itu agak ribet. Ribetnya karena harus buktinya itu yang banyak yang harus mempelajari, itu yang ribet. Kalau kasus korupsi yang Abang Wani tangani itu kasus korupsi di mana? Di sini atau di Ternate atau di sini yang dilimpahkan ke Ternate kan? Ada dari Morotai juga saya pernah tangani. Morotai, Robelo, Ternate juga. Di Sula sini juga ada. Saya pernah tangani perkara di Sula. Kasus di mana? Dinas Pendidikan. Oh, Dinas dan Pendidikan. OTT. Oh, dan OTT juga? Iya, OTT, tapi OTT guru-gurunya, guru itu. Bukan OTT. Iya, yang 20 iya. berapa unit? Bukan, ini. Lain lagi? Ini dia lain, dia sepele aja, Cok. Cuma ini, waktu itu perkaranya itu, murid disuruh bawa uang bukan iuran tapi uang raport waktu itu. Nah, jadi iya itu kasus-kasus yang di Waisekai dan kepala sekolah di Waisekai. Korupsi OTT berarti di OTT di Sula ada 2. Tapi selesai itu yang disidangkan. Iya, orang-orang itu diadili. Oh, diadili. Iya, diadili di Pengadilan Tipikor Ternate. Terus diadili model mana nih? Adili... Ya, mereka diberi sanksi bahkan 2. Pecat juga ada? 3 orang kalau tidak salah itu sudah dipecat. Wah. Nah, ini artinya yang pejabat-pejabat hati-hati. Ada masalah hukum ini biar kecil nih. Korupsi apalagi. Korupsi kan langsung dipecat toh? Iya. Beda dengan pidana. Beda dengan pidana yang lain. Yang lain. Korupsi narkoba itu dipecat. Langsung dipecat kalau ASN. Iya. Masya Allah. Sakit. Pimpinan moderator harus hati-hati. Apa? Undang-undang. Oh iya, bisa. Undang-undang ITE. Pecat juga. Kalau ASN yang melanggar itu. Kalau untuk kasus-kasus ITE ini kan nanti kita lihat lagi dari ini apa? Dari kasusnya ITE apa. Nah, kalau pecat sih tidak. Karena ancaman hukumannya juga tidak terlalu, bukan di atas ya 4 tahun tuh. Ini kan yang setahu saya yang baru ini ASN yang terlibat tindak pidana itu yang dipecat ya perkara-perkara korupsi itu. Korupsi. Iya. Bang, ini undang-undang ini yang jelaskan ini. Iya, karena kalau ada juga di luar kasus-kasus korupsi yang dipecat, tapi itu ada yang perkara-perkara yang di atas 5 tahun. Oh, kalau ASN buat masalah apa misalnya dapat pidana tapi di atas, di luar dari tipikor dan narkoba tadi iya. Harus di atas 5 tahun. Di 4 tahun. Kan ada standarisasi, misalnya di PNS itu kan ada, misalnya dumpung jangka waktu kerja itu kan, kalau selama berapa tahun tidak kerja kan pasti diberi sanksi. Okay. Nah, jadi kebanyakan itu walaupun tidak sampai yang saya bilang tadi 4 tahun, 5 tahun, tapi kalau di KSN kalau tidak salah ya Bang, itu kalau sudah
dorong saudara pernah kerja terus bisa saja diberi sanksi. Memang sejauh YLBH dibentuk ini sudah berapa kali buat sosialisasi hukum pendidikan hukum di masyarakat yang mungkin hidup di jauh dari jangkauan kota yang sing ada akses informasi ke situ. Iya. Misalnya televisi juga jarang-jarang menggunakan tuh. Kalau untuk kita di YLBH ini untuk sosialisasi kemarin sudah ada beberapa desa kita sudah lakukan. Tapi untuk jangkauan terluar kita belum lakukan karena jujur saja kita sementara ini beraktivitas masih pakai uang pribadi. Iya. Jadi kita tapi kalau misalnya saya kalau penanganannya di perkara yang memang di luar tadi di daerah-daerah terluar itu saya penanganan sekaligus saya sosialisasikan soal lembaga ini bahwa di Sula sudah ada lembaga yang dia memberi kayak ini bantuan gratis, hukum gratis tanpa dibayar. Itu saya dan teman-teman sudah sosialisasi, tidak bentuk semacam kegiatan tapi dari mulut ke mulut orang sudah tahu. Sudah tahu bahwa ada YLBH, salah satu YLBH di Sula yang itu siap mendampingi kalau orang memenuhi syarat-syarat tadi ya. Iya. Di Undang-Undang 1945 pasal berapa 28A atau B kalau yang salah itu kan dijelaskan bahwa setiap masyarakat ini kan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan lain-lain secara adil di mata hukum. Tapi pada kenyataannya itu sangat berbeda jauh nih. Kira-kira menurut Abang Wandi sebagai praktisi hukum ini, hal ini terjadi apakah karena orang yang atau masyarakat dibandingkan pejabat ini, apakah berdasarkan finansial atau bagaimana sehingga pertimbangannya itu kadang dia atau sanksi tadi dia agak berubah. Misalnya orang korupsi berapa miliar dan orang pencuri berapa ratus rupiah bisa penjara. Iya, kalau misalnya di undang-undang itu soal penjelasannya tadi itu misalnya semua orang sama di mata hukum gitu. Artinya kalau bagi beta soal pandangan soal masalah hukum yang ada ini di Sula ini kalau soal banyak orang punya persepsi bahwa hukum belum terlalu dong bilang dia tumpul ke atas, dia tajam ke bawah. Sudah bahkan Indonesia kayaknya. Iya. Indonesia itu secara umumnya Indonesia begitu. Tapi bagi beta kalau untuk negara memberi melindungi negara sudah lakukan itu, sudah melakukan perlindungan terhadap dia punya warga negara. Dibuktikan dengan apa? Bahwa tadi ada negara menggratiskan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis melalui yayasan-yayasan yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia ini termasuk kita. Nah, soal yang lain-lain itu menurut saya itu person individu, bahwa tidak bisa tutupi bahwa di tempuh negeri ini ada advokat nakal, ada juga, ada polisi nakal, ada jaksa nakal, ada hakim nakal. Wah ini pengacara yang bilang, bukan moderator yang bilang, ini orang hukum yang bilang ini. Jadi kalau ada yang tong dapatkan di kenyataannya begitu, bagi saya itu individu. Yang tong yang usah libatkan institusi bukan berarti. Institusi bukan, itu individu. Karena yang terjadi ya begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya jangan sampai tong kena delik lagi. Kondisi oknum-oknum tadi, dia dapat keuntungan dari sebuah perkara, terus dia mengalir dari keuntungan tadi mengalir. Apakah itu masih bisa bilang oknum-oknum tertentu atau memang institusi ini susah yang terlalu, sebenarnya kalau bahasa kasarnya kayak kemarin yang tagar lagi rame kemarin, percuma lapor polisi, begitu. Iya, kalau beta lagi-lagi tadi itu individu yang bersekongkol. Oke, kerjasama ulang dalam. Kalau di institusi itu kita ini
baik di advokat, kepolisian, kejaksaan, hakim, itu kita sudah punya aturan bahwa Aturan baku yang Iya. mengikat itu ya. bahwa polisi ini tugasnya ini sesuai perkap ini, jaksa juga ada aturannya, hakim juga ada aturannya, advokat ada aturannya. Jadi kalau mereka bertindak di luar aturan berarti ya kan mereka tahu Iya, iya. apa yang mereka lakukan ini kan harus berdasarkan kerja kita masing-masing. Iya. Kalau beta lihat ada salah satu masalah lagi yang mungkin sekarang sudah di pihak kepolisian atau jaksa, beta juga kurang kafir, tapi itu bukti bahwa sampai sekarang sama jalan Masjid Pohya. Katanya sampai sekarang kesulitan pencarian saksi kah, itu kira-kira Abang Wandi pernah dengar informasi itu? Iya. Bagaimana Kalau tuh dia pun perkara itu karena kebetulan 2020 itu beta juga dengan adik-adik dari beberapa elemen pergerakan dan mahasiswa itu yang melaporkan di Polres 2000 akhir 2019 kalau tidak iya salah, kayaknya. bersama dengan dari HMI, PMI, pembebasan. Kita pernah melaporkan secara resmi juga waktu itu. Nah, hanya saja tadi kan kalau di sini sih kemarin waktu saya dan ada mahasiswa itu pernah pergi cek, itu kendalanya tadi ya penyidiknya juga kurang, katanya bukti-buktinya juga biasa begitu. Oh, bukti. Jadi iya. Nah, tapi sekarang yang perkembangan terakhir yang saya cek itu perkara ini kan katanya sudah ada di kejaksaan, dan juga sudah ada panggilan, beberapa panggilan. Karena saya juga sempat ikuti ada beberapa panggilan kemarin itu, saya juga ada di sana di kejaksaan. Jadi untuk perkara itu ya kalau dari saya ya dia jalan, sementara lagi jalan. Kalau abang ini kan dulu masih kuliah lah. Masih kuliah ini kan terlibat langsung dalam organisasi dan juga selalu menyuarakan berkaitan dengan korupsi. Bagaimana sekarang sumber profesi sebagai advokat, misalnya ada salah satu kayak tadi masalah korupsi, yang itu sudah jelas-jelas tong sama-sama ingin bahwa misalnya beta yang korupsi nih, tong Gajali harus dapat penjara. Terus tiba-tiba Gajali mau pakai Abang Wandi untuk jadi pendampingan hukum, kira-kira bagaimana tuh? Abang apakah siap? Ya, jadi dulu kan pasti orang bertanya-tanya, Wandi ini dulu sering demo kasus korupsi. Dan teman-teman di Sula pasti, siapa saja pasti kenal tuh, bahwa orang dulu yang sering menyuarakan hal-hal korupsi. Tapi ketika beta berada pas posisi waktu itu pernah sidang kasus di Sula itu kan, pasti teman-teman sudah pikir bahwa itu disu bela orang korupsi. Nah ini yang tadi itu mau bilang bahwa persepsi orang itu kan begitu, bahwa prinsipnya orang advokat ini orang menjalankan profesi secara profesional, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa beta mau bilang bahwa yang tong dampingi setiap orang itu bukan tong mau membebaskan yang bersangkutan, bukan. Advokat pun tugas bukan membebaskan orang-orang itu, bukan. Tong hanya membela hak-hak dia sebagai warga negara dan membuktikan dia punya perbuatan. Bukan bela mau ini. Kalau ada korupsi, ada orang yang korupsi, fakta persidangan jelas ini, dia mengakui dia korupsi, tiba-tiba dia bebas, itu coba cek pengacaranya, cek jaksanya, cek hakimnya, pasti masuk angin. Oh gitu. Itu menurut saya. Ini menurut orang hukum, bukan menurut moderator. Terus? Karena sejauh ini saya berprinsip bahwa setiap kasus yang datang ke saya itu, saya dampingi dia, bukan hanya mendampingi hak-hak dia. Supaya apa? Ketika dia diperiksa dia tidak ditekan, nah itu kan tidak boleh. Itu tugas kita pengacara untuk mengingatkan, tidak boleh dalam pemeriksaan, tidak boleh bahwa tersangka itu tidak boleh ditekan.
Jadi itu hak-hak, sampai di persidangan juga begitu. Yang kita bela ini bela hak-hak dia. Oh, jadi proses Terus pendampingan kita- ini mulai dari masalah masih Iya. di kepolisian, kemudian ke jaksa Jadi sampai yang ke sidang. kita dampingi ini kan membuktikan bahwa yang dibuat ini kan begini. Ada kala di masalah-masalah hukum ini, setiap orang yang buat satu tindak pidana pasti tong semua klaim bahwa wah ini dibikin barang salah. Padahal tong tahu tugas orang itu harus membuka, artinya tong harus apa? Kayak mencari tahu sebab akibatnya apa. Tugas tong itu bukan mau mengakui, misalnya ada kasus terus orang yang bersangkutan sudah mengakui nih, iyo beta yang ambil, toh beta yang ambil aku ini. Nah, tiba-tiba jelas lah dia bilang dia ambil uang negara ini sekian, dia sudah akui bahwa dia ambil. Tiba-tiba di putusan dia bebas. Ini kan aneh. Walau tong pengacara, tong juga prinsipnya tong menjelaskan apa yang sesuai dengan yang dia bikin ini. Misalnya tong nampingi dia nih, kalau tong tanya kan gitu. Orang ini kan selalu di etik itu kan tong jaga rahasia klien juga, diwajibkan untuk jaga rahasia klien. Tapi tidak semua orang yang datang di tong itu kan dong harus berkata jujur gitu. Tapi kalau bete mesti harus jujur. Bete bilang kalau saya jujur saya bisa bebas, supaya apa orang ini supaya dong harus terbuka di tong. Jadi Ya. klien harus mengaku saja begitu. Kalau dia buat dia harus mengaku. artinya jujur toh. Karena kalau saya jujur di fakta persidangan itu pasti dia terbuka. Kalau perdebatan misalnya pada saat sidang ini, perdebatan di hakim sama jaksa ini, tong adu materi seperti apa begitu? Itu Apakah tong itu baku dia bantah beda. pasal atau kayak gimana? Coba terada. Abang Wandi Kalau dia misalnya kerja kalau itu. baku bantah-bantah begitu biasa dia ada di masalah-masalah perdata tuh adu argumen. Tapi tong di sini tuh palingan bantahannya tapi dia secara tertulis. Kayak jaksa bikin tuntutan bahwa dia dituntut sekian-sekian toh. Itu dia secara tertulis. Tong bikin pembelaan pleidoy itu juga dia harus secara tertulis. Bisa lisan tapi orang sering buat dia secara Playboy. pleidoy. Oh, playboy, kira playboy. Kalau Pembelaan. playboy itu playboy itu ini playboy. Aduh. Jadi begini kan di Sula ini orang dong yang datang di tong kayak tadi beta bilang itu tau, dong datang di tong itu dong berharap bahwa orang ini dia penyelamat bahwa biar dong bikin barang salah, kalau pakai pengacara itu dong bebas. Iya. Padahal terada. Karena bukan tong yang putus, bukan hakim yang putus. Tong bela yang dimaksud bela, tong bela hak-hak dorong. Dan tong pengacara ini tong punya etik, ada kode etik bahwa tong boleh menjanjikan kemenangan terhadap klien. Jadi kalau ada orang yang datang, misalnya kamu berjalan kau dapat pengacara terus dia bilang begini, ada tengah perkara itu kamu menang, oh ya itu pengacara itu tuh. Itu dia tergolong pengacara mafia. Oknum. Oknum. Oh, ini artinya ada yang diincar kayak gitu kayaknya. Iya. Berarti pengacara tapi tong sing menjamin untuk orang bebas, hanya memberi dompung hak-hak, melindungi dompung hak-hak saja kayak abang jelaskan tadi. Iya. Kajian yuridis. Kalau masalah ini kan tong keluar sedikit nih, sebagai orang hukum bagaimana abang lihat proses pemberhentian tong masalah ini tong bahas yang selesai karena memang harus tong bahas dan jangan lupa subscribe. Masalah ini harus tong bahas. Ini masalah pertama di Sula dan dia agak panjang dan juga orang semua tahu jadi harus tong bahas terus, bukan tong bahas tapi tong sekedar analisa begitu. Barang ini
menurut praktis hukum pemberhentian 57 kepala dinas atau pejabat daerah yang sesuai peraturan itu kira-kira bagaimana? Silahkan. Jujur saja masalah ini kemarin sudah lama cuma kan beta malas mau banyak teman-teman wartawan minta pendapat ini tapi Iya sampai sekarang juga beta juga heran-heran kenapa praktisi hukum Abang Wandi itu khusus Abang Wandi saja sing ada komentar apa begitu begini. Apakah baik mau di moderator jelaskan kalau begitu. Jadi kan begini aturan ini kan jelas kalau beta aturan kan sudah jelas di undang-undang pilkada itu kan jelas itu. Nah, jadi kalau bagi beta ini kan sebenarnya kemarin ini soal hak kewenangan ini gubernur juga sudah pernah menyurat tergantung saja turun punya pimpinan ini dia mau atau tidak. Kalau dia tidak mau juga kan nanti ada sanksinya nanti. Oh ada sanksi juga? Iya ada sanksi. Komentar cuma begitu saja? Iya. Sing lebih. Kalau soal ini beta rasa ini dia jelas Iya. sudah jelas juga publik juga sudah tahu bahkan tanpa beta menjelaskan juga sudah inilah masyarakat banyak sudah tahu soal masalah ini. Masalahnya bagaimana? Iya. Tong lari ke wahana lingkungan hidup sebagai apa tadi? Dewan daerah. Dewan daerah Walhi Maluku Utara. Nah, masalah lingkungan di Maluku Utara agak kompleks. Iya. Mulai dari penebangan hutan, terus perusahaan berapa perusahaan yang operasi sampai ada salah satu perusahaan juga di Kabupaten Kepulauan Sula ini yang kemarin lagi ramai itu di nama CV Az-Zahra CV Az-Zahra. Nah itu pandangan abang sebagai Dewan Daerah Walhi Maluku Utara dan juga Direktur Sel Kapsul Walhi bagaimana tuh? Kan untuk ajaran juga teman-teman bertanya kenapa Wandi diam tuh? Iya. Jadi atau jangan-jangan ada abang Wandi juga terlibat dalam? Iya nanti beta Oh, jadi begini di perkara ini bukan Tondi Walhi tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat soal lingkungan. Untuk Wailoba ini kemarin data-data dan dokumennya juga kita Walhi sudah kantongi soal akhir tahun lalu antara saya terlibat di mediasi antara dua direktur Ajara satu dan yang ini itu juga saya juga terlibat. Yang satu apa? Artinya di CV Ajara ini. Ini kan sistemnya kalau direkturnya itu kan bukan yang sekarang ini bukan. Oh, bukan yang ada jadi sekarang. Ini kan pinjam pakai. Iya, pinjam perusahaan. Oh, pinjam perusahaan. Iya, jadi waktu itu ada masalah. Jadi saya dampingi itu secara individunya saja. Itu di akhir tahun 2020. Ya, karena ada masalah internal di CV itu, jadi saya hanya memediasi. Tapi untuk proses kita di Walhi punya kerja-kerja itu dia beda dengan yang lain. Kita coba abang jelaskan itu. Kita bukan ada masalah terus Walhi langsung ngomong gitu-gitu. Terada. Turun di Walhi baca cerita itu harus punya data, juga harus ke lapangan, harus di lapangan. Walhi memperjuangkan hak-hak masyarakat, tapi ketika di lapangan kan begini, mau dampingi orang ini. Kalau turun lapangan kok orang itu semua di perusahaan kira-kira sebagaimana? Oke, terus? Nah, jadi begitu. Turun juga punya di Walhi juga sampai saat ini kan saya cek kemarin juga kalau untuk teman-teman buat penolakan ya kita di Walhi kita tolak setiap perusahaan yang merusak lingkungan itu kita tetap tolak. Hanya saja kan sejauh ini ada teman-teman Walhi yang ditugaskan di volunteer Walhi yang ada di sana sementara untuk mengumpul data-data
Di Weloba. Ya. Terus? Saya juga sudah kantongi data-data dan pergerakan kita itu beda, jujur. Kita strike jantung, bukan Oh gitu. bukan berkuar-kuar di media sosial dan lain-lain. Untuk lawan korporat ini bukan tidak semudah kita membalik telapak tangan. Itu yang saya lama di waktu masih kuliah juga sudah sering di lapangan. Strike jantung ini maksudnya bagaimana bang? Maksudnya Artinya, mau PT kan ini kalau langsung kita mau sekalian dia. tutup begini, kita kan mau tutup. Kalau cita-cita dari kawan-kawan untuk mau tutup itu, mau lawan ini perusahaan atau korporasi ini, kita harus yang pertama kita harus punya data. Kalau kita tidak punya data, kita mau bicara apa begitu? Data ini data apa yang tong butuhkan? Data ini baik dari semua perizinan, terus data sosial ekonomi di masyarakat di lapangan. Kita harus punya itu. Kalau kita tidak punya itu, kita mau, kan tidak mungkin kita langsung tiba-tiba langsung ke sana bilang kau ini, nanti ditanya bilang mana kau mau tutup ini, kau bilang izin ini ilegal, mana Dasarnya apa? Kita punya izin. Kan biasa kita seringkali kalah perdebatan ini soal kalau misalnya kita mau beribut soal izin, sedangkan semua perusahaan itu punya izin. Apa yang mau diributkan? Itu. Apa yang mau diributkan? Kalau kita bilang perusahaan itu dia ilegal, ya kalau bilang itu ilegal ya izinnya tidak ada. Apa yang mau disalahkan? Berarti CV PT Az-Zahra dia memang lengkap atau gimana? Kalau lengkap, kalau di kemarin saya cek terakhir itu ini ada beberapa dokumen di daerah yang belum selesai. Itu menurut Pemda, catatan Pemda. Pemda Sula. Iya. Pemda Sula juga sudah bentuk tim investigasi soal masalah Wailoba. Hanya saja ada keanehan di tim investigasi ini karena memang saya sudah baca suratnya. Oh, ada aneh juga. Iya. Karena ini tim investigasi soal CV Hajara ini masalah. Yang saya agak sedikit bingung ini masalahnya masalah apa, logging atau apa. Nah, sedangkan surat SK pembentukan ya saya baca itu SK pembentukan sengketa lahan. Tim investigasi. Ya, tim investigasi itu untuk menyelesaikan masalah sengketa lahan. Sengketa lahan. Ya, itu yang saya antara nggak tahu siapa yang bersengketa lahan sana. Jadi kalau menurut saya sih di masalah ini kenapa saya tidak terlalu campur. Saya tidak terlalu campur tapi saya punya data dan saya ya kita ini menjadi data dan ini untuk kita di Walhi ada. Kalau upaya pendampingan ini dari tadi apa frontir Walhi yang ada di Wailoba langsung kan ada nih. Tapi beta lihat yang sedikit aneh nih, kan perusahaan sebelum beroperasi sebelum beroperasi kan pasti ada survei lapangan, penurun alat berat. Tapi di Wailoba ini dia booming setelah mau pemuatan. Itu yang beta masih rasa agak sedikit bingung tuh. Iya. Sebenarnya di Wailoba ini kemarin masalahnya dari pas alat turun sebenarnya sudah ada masalah. Cuma kan tadi kenapa beta bilang strike jantung itu itu untuk karena kita tidak tahu ini yang kita mau lawan perusahaan ini kan kita harus tahu titik kelemahannya atau ini kan tidak mungkin dong turun alat tuntang alat pidana itu kalau orang ada izin kan kemarin kan katanya ada masyarakat tahan alat kasih pulang ini kasih pulang juga. Iya kasih pulang karena itu makanya saya bilang itu kita harus melawan tapi harus hukumnya itu kita harus aturan-aturannya itu harus kita selesai artinya kita pelajari. Nah, terus data itu yang terutama itu data kita harus punya data. Kalau sejauh ini
Yang mau didampingi ini malah semua ada di perusahaan. Maksudnya saya bilang, artinya maksudnya kalau kita mau dampingi sedangkan kita tidak punya data, jangan sampai terus tidak ada sampai sejauh ini. Kemarin saya cek kan tidak ada pengaduan warga ke kita. Oke. Gitu. Bagaimana kita mau turun dampingi kalau tidak ada? Jadi sejauh ini Kan wali kan sistemnya begini, tidak mungkin ada masalah di sana wali juga lari ke sana. Tidak ada wali kerja begitu. harus ada pengaduan. iya. Harus ada laporan, setidaknya ada gambaran soal kondisi di warga di sekitar dulu, biar nanti kita kaji dulu semua matang-matang, kita bahas, baru kita turun ke lapangan. Oh, jadi walaupun lembaga ini bergerak di bidang lingkungan, tapi yang tidak serta-merta untuk sekalian mencaplok apa yang bukan menjadi kayak misalnya jadi di Kabau terus wali dari sini dari Ternate ke Kabau langsung buat advokasi, bukan? Iya. Kenapa abang sing bergabung dengan wali di pusat saja nggak mesti balik? Coba abang cerita-cerita, katanya kemarin tuh ada apa? Kongres kalau. Oh iya, iya itu masalah Kongres Nasional Walhi yang itu saya juga mewakili teman-teman di Walhi daerah, terus mewakili Silkepsul Sosial Ekologi Kepulauan Sula itu di sana. Kerja-kerja Silkepsul itu gimana? Sosial Ekologi Sula. Ya. Itu ya kerja kita ya kerja lingkungan juga, karena kita nih Silkepsul itu anggota Walhi yang ada di Sula. Berapa orang yang ada di sini? Yang anggotanya? Iya, anggota sama direktur itu. Di anggota banyak. Dia sing termasuk itu. Hah? Dia sing termasuk. Soalnya di anggota nih Oh, memang kader? Iya, bukan kader. Iya, ada teman-teman dari Mapala juga ada. Ada anggota yang ya kayak intelijen begitu. Jadi yang boleh orang tahu. Oh, anggotanya rahasia. Iya, dia ada beberapa anggota yang dirahasiakan. Nah, ini ada dua agenda. Satu agenda besar nih, yang ini sangat berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama Festival Tanjung Waka, dan yang kedua ada juga rencana Festival Telaga Kabau. Kira-kira dalam pandangan Walhi ini kayak gimana nih? Coba abang jelaskan sedikit. Apakah sejauh ini ada tim yang koordinasi di Walhi, di Silkepsul ini berkaitan dengan pelaksanaan itu? Kalau di Walhi sih, beta bukan, artinya secara pribadi, terus kalau selaku Jepang terlalu banyak, tahu mau bicara. Direktur, oke, beta bilang sudah. Iya. Selaku direktur Silkepsul. Oh, iya. Jadi kalau pendapat beta selaku direktur Silkepsul soal dua hajatan ini, beta lebih tertarik kepada ini festival Telaga Kabau. Wah, jangan begitu bukan karena beta dapat orang Kabau di sini jadi. Tapi sumpah, karena di sana sebelumnya ini festival itu sudah dilakukan di Tanjung Waka. Di Tanjung Waka. Apa yang kita dapat dari festival itu? Keluarkan anggaran besar, terus tiap tahun dia jadi agenda tahunan, tapi tidak ada pendapatan dari. Kalau bahasa kerennya income ya, income, iya, pemasukan. Bahasa ekonomi. Kenapa beta lebih tertarik kepada festival Kabau? Yang pertama ya soal di sana, beta sudah diskusi dengan beberapa teman-teman di Kabau juga. Itu kan ada hal menarik di sana, ada hal menarik. Ini jangan bilang tong kampanye lah, tong promosi. Tapi ada hal menarik. Ini saja ya. Ini jujur, ini dari beta secara yang berkaitan dengan kerja Walhi lah. Jadi jujur di sana itu yang beta tertarik dengan yaitu hutan mangrove-nya itu yang masih terjaga, Karena sampai saat ini juga orang Kabau seng pi potong mangrove itu untuk bikin kayu bakar. Tuh. Kayaknya ada apa? Ada mesin. Beta turun cek, cek. Lanjut. Jadi di hutan mangrove yang masih terjaga, terus ada juga yang sempat cerita ke beta bahwa
yang mau ditampilkan di sana adalah adat dan itu. Jadi bagi beta di dua festival ini ya itu Talaga Kabau itu yang beta tertarik soal, apalagi kalau yang didiskusikan tadi soal apa ekowisata yang nanti mau ditampilkan di sana, itu lebih bagus yang mau ditampilkan. Karena kalau orang dengar festival Waka nih, yang didompung kepala bahwa itu tuh mau kesan di pantai. Kan Waka juga mangrove. Hah? Sana bagian Iya. samping apa tuh, mercusuar ke apa setahu. Cuman tinggal berapa pohon. Oh, iya. Nah tapi kalau orang ke Kabau, tong bilang pika ke Kabau, yang ditompong kepala itu tong kesana mau lihat orang kesenai buaya. Oh gitu. Buaya dan tong mau pi baronda di dipung hutan mangrove-nya ini. Nah itu yang bagi beta lebih tertarik untuk datang ke. Mungkin abang bisa undang teman-teman wali yang di pusat lah, kasih tahu. Iya, insya Allah kalau diundang pasti turun datang. Berpartisipasi apakah? Kunci festival, beta mau tanya satu lagi. Ini kemarin kan salah satu masalah nih yang sampai sekarang, kemarin juga beta sempat baca di apa di Mongabai, yaitu hilangnya pulau Kecil. apa tuh? Pagama. Nah, ada yang berspekulasi bahwa itu dampak dari reklamasi. Tapi sejauh ini ada ya kah yang seukur barang itu bahwa ada reklamasi di mana kemudian dia berdampak ke sana, atau karena faktor lain? Jujur saja pendapat itu dulu beta pernah berpendapat, beta pernah berkomentar di media soal itu 2015 kalau tersalah, bahwa pas pembangunan penimbunan di Pace Falahu itu mau Fogi Pace Falahu waktu itu beta pernah melakukan aksi protes soal reklamasi itu. Waktu itu kan beta bilang ini nanti dia berdampak ke pulau-pulau kecil, terutama ya pulau-pulau yang di depan Pulau Sanana ini, misalnya Mangoli, pulau-pulau kecil kadang di Matola sana, Pagama itu harus hilang. Kan teman-teman ada di orang itu, cuma jangan bilang nama sudah. Dong pernah tata beta dan bilang sing mungkin Pagama itu dia akan hilang. Oh waktu itu abang di 2015 abang sudah berkomentar soal itu. 2015, 2019 juga sempat ini lagi. Karena beta 2019 itu sempat ke sana, pas kapal dari sana itu kan ada foto di Mongobai itu kan beta foto itu. Dan sekarang terbukti hilang memang. Iya. Iya hilang. Sejauh ini apakah wali sudah diskusikan kondisi Pulau Pagama? Iya, untuk Pulau Pagama ya kita hanya mengkampanyekan soal hilangnya pulau-pulau kecil ini supaya apa? Ini menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa ini dampak dari reklamasi itu dia merusak laut saja, tapi dia juga berdampak terhadap pulau-pulau kecil nanti. Iya, ada juga pengekisan di Pantai Waipa. Ya. Itu kan itu bukti nyata itu bahwa ini kalau tong misalnya kalau orang-orang lingkungan bercerita begitu kan pasti teman-teman yang dari pasti protes. Dia bilang reklamasi dia berdampak di pulau-pulau kecil. Beta pernah memprediksi bahwa Pulau Pagama itu dihilang, bahkan beta memprediksi Pulau Matola waktu itu juga bilang dia akan hilang kalau ini. Karena waktu itu kan beta melihat bahwa ini orang ini pembangunan dan itu bilang Kadara ini kan masih luas ini, walaupun di darat di hutan masih luas-luas kan. Kenapa harus membangun di laut? Untuk penjalan kan bisa bikin darat juga bisa. Di belakang saja. Kenapa harus di laut begitu? Di belakang nanti bayar mahal lagi dapur pengolahan. Kayak dong hidup satu pohon 3 juta. Ada kan kayak Oke abang tunggu sampai di penghujung acara ini.
apa ini abang pun pesan-pesan per teman-teman yang mungkin masih kuliah di fakultas hukum yang mungkin baru semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai seterusnya, dan juga teman-teman yang mau jadi pengacara. Iya. Silakan. Di Maluku Utara ini orang sering menceritakan bahwa tong ini Batak kecil yang ada di sini. Orang Batak ini dikenal dengan pengacara toh. Jadi orang pengacara ya dia terbanyak lah di Maluku Utara. Jadi maksudnya orang Sula atau Maluku Utara? Orang Sula. Orang Sula. Jadi sejauh ini orang Sula pengacara sebanyak. Jadi kalau dari beta sih ya jadi pengacara yang bermanfaat. Jadi pengacara yang sukses itu pengacara yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan soal finansialnya, bukan. Tapi pengacara yang bermanfaat bagi orang lain. Itu pengacara sukses itu. Tips untuk teman-teman yang masih kuliah. Iya. Jadi tips beta ya terus belajar, tekuni ilmu pengetahuan, misalnya di hukum ya harus tekuni sampai tuntas supaya jangan nanti dong bilang pasca keluar, banyak mahasiswa hukum ini pasca keluar dari sini ya sing tahu mau bikin barang apa. Karena tong selalu terpaku dengan PNS. Tapi bagi beta bukan berarti bahwa tong sing bisa jadi PNS tong sing bisa hidup. Tapi ya banyak pekerjaan yang di luar yang bisa tong kerjakan, ya tong kerjakan, dan itu insya Allah dia menghidupkan orang. Karena sejauh ini beta membuktikan bahwa beta bukan orang yang bercita-cita untuk jadi PNS sampai sejauh ini, dan alhamdulillah di profesi ini walaupun sing terlalu sing tangani perkara-perkara besar, tapi ya bisa hidup. Ya, yang intinya ya dong jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain sih. Oke. Oke. Bos saudara dong di Sula semua sudah dengar tadi penjelasan dari Direktur YLBH Walima Kabupaten Kepulauan Sula. Besok-besok kalau ada yang bermasalah di bidang hukum dan mau mendapatkan pelayanan pendampingan hukum, datang dan hubungi Bapak Kuswandi Bomona, Sarjana Hukum. Kalau mau dapat perlindungan hukum gratis, bawa serta syarat dari desa, keterangan tidak mampu. Ketemu baku dapat di episode berikut hanya di Moderator Sua. Jangan lupa like, subscribe. Syukur beb, seno hidup yang untuk Moderator Sua.